Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Kasmiana Sulistiawati, di channel Inspirasi Pendidikan. Masih seputar P3K. Kali ini ada informasi yang ditunggu-tunggu, yaitu tentang penurunan passing grade pada H-1 jelang pengumuman kelulusan seleksi P3K. Dikutip dari jpnn.com, Kemenpan RB nomor 1169 tahun 2021, passing grade P3K guru terbaru. Cek di sini. Kamis 7 Oktober 2021 pukul 12.40 waktu Indonesia Barat. jpnn.com, Jakarta. Pemerintah akhirnya resmi menurunkan passing grade untuk guru honorer peserta seleksi P3K 2021. Keputusan tersebut tertuang dalam Kemenpan RB nomor 1169 tahun 2021 tentang pengolahan hasil seleksi kompetensi 1 dan penyesuaian nilai ambang batas P3K guru 2021. Kemenpan RB yang ditekan Menpan RB Cahyokumolo pada Rabu 6 Oktober itu isinya tentang pemberian afirmasi berupa penurunan passing grade atau nilai ambang batas. Dalam Kemenpan RB tersebut disebutkan nilai ambang batas P3K guru merupakan revisi Kemenpan RB nomor 1127 tahun 2021, di mana dibagi dalam 3 kategori, yaitu nilai ambang batas atau passing grade kategori 1, 2, dan 3. Passing grade kategori 1 diberlakukan sebagaimana Kemenpan RB nomor 1127 tahun 2021 atau tetap. Untuk passing grade kategori 2, passing grade-nya 110 untuk seleksi kompetensi manajerial. Untuk passing grade kategori 2, passing grade-nya 110 untuk seleksi kompetensi manajerial, sosiokultural, dan 20 untuk tes wawancara. Passing grade kategori 2 ini diberlakukan bagi peserta usia paling rendah 50 tahun. Demikian bunyi Kemenpan RB yang ditunggu para guru honorer. Untuk passing grade kategori 3, nilai kompetensi teknisnya tergantung sesuai mapel. Sedangkan kompetensi manajerial, sosiokultural sebanyak 130 dan wawancara 24. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1169 tahun 2021 tentang pengolahan hasil seleksi kompetensi 1 dan penyesuaian nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang pengolahan hasil seleksi kompetensi 1 dan penyesuaian nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021. Diktum nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai. Diktum ke-1, nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021 adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi. Diktum kedua, nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 terdiri dari A. Nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis, B. Nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural. C. Nilai ambang batas wawancara. Diktum ketiga, nilai ambang batas sebagaimana dimaksud
pada diktum ke-1 dilakukan penyesuaian dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1127 Tahun 2021 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021 menjadi 3 kategori sebagai berikut. A. Nilai ambang batas kategori 1, B. Nilai ambang batas kategori 2, dan C. Nilai ambang batas kategori 3. Diktum keempat, nilai ambang batas kategori 1 sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga merupakan nilai ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1127 Tahun 2021 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021. Diktum kelima, nilai ambang batas kategori 2 sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga adalah sebagai berikut. A. 110 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural. B. 20 untuk wawancara. Diktum ke-6, nilai ambang batas kategori 2 sebagaimana dimaksud pada diktum kelima diberlakukan bagi para peserta yang berusia paling rendah 50 tahun pada saat pendaftaran. Diktum ke-7, nilai ambang batas kategori 3 sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga adalah sebagai berikut. Nilai untuk seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum pada lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. B. 130 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural. C. 24 untuk wawancara. Diktum ke-8. Kelulusan akhir pada seleksi kompetensi 1, seleksi kompetensi 2, dan seleksi kompetensi 3 diberlakukan secara berurutan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Terhadap seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 1 dan berperingkat terbaik. B. Jika setelah huruf A diberlakukan masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi, maka terhadap peserta yang memenuhi ketentuan diktum ke-6 diberlakukan nilai ambang batas kategori 2 dan berperingkat terbaik. Dan jika setelah huruf B diberlakukan masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi, maka terhadap seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 3 dan berperingkat terbaik. Diktum ke-9, peserta pada seleksi kompetensi 1 berdasarkan pasal 29 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021 dibagi menjadi 2 kelompok sebagai berikut. A. Kelompok pertama berisi peserta yang melamar di sekolah tempat peserta mengajar yang memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar. Dan B. Kelompok kedua berisi peserta yang melamar di sekolah bukan tempatnya mengajar, yang memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar. Diktum ke-10, peserta sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 selanjutnya berkompetisi pada kelompoknya masing-masing. Diktum ke-11, dalam hal alokasi kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari kelompok pertama, sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9, belum terpenuhi karena nilai yang diperoleh peserta tidak memenuhi nilai ambang batas kategori 1, nilai ambang batas kategori 2, dan nilai ambang batas kategori 3. Maka peserta dari kelompok kedua, sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9, tidak dapat mengisi kekosongan tersebut, dan berlaku sebaliknya. Jika alokasi kebutuhan dari kelompok kedua belum terpenuhi, maka peserta dari kelompok pertama tidak dapat mengisi kekosongan tersebut. Diktum ke-12.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada keputusan Menteri ini dikecualikan bagi seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota di wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Diktum ke-13, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2021. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Cahyokumolo. Ditandatangani dan disestempel, kemudian ada lampirannya. Lampiran 1, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 1169 tahun 2021 tentang pengolahan hasil seleksi kompetensi 1 dan penyesuaian nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021. Daftar nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis untuk jabatan fungsional guru tahun 2021 seperti ini untuk bentuk dan satuan pendidikan mulai dari TK, SD, dan seterusnya, guru kelas atau guru mata pelajaran, materi soal teknis, nilai ambang batas kategori 1 tetap, nilai ambang batas kategori 2, dan nilai ambang batas kategori 3. Untuk nilai ambang batas kategori 3 berkurang 50 dari nilai ambang batas kategori 1 untuk semua jenjang dan semua mata pelajaran. Demikian keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1169 tahun 2021. Semoga ini lebih mengcover segala aspirasi guru honorer, baik kategori 2 maupun non kategori 2